Wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuridin dari SMP Negeri Definitif di SMP Negeri 2 Margasari. Kemudian mengikuti kegiatan ini mewakili SMP 1 Balabulang. Jadi PLT mengikuti kelas 1 Balabulang itu sekitar setengah tahun lah, 6 bulanan. Jadi saya sudah izin Pak Setio untuk menyampaikan 2 sekolah itu sekaligus. Jadi yang lama saya di SMP 2 Margasari sambil sharing dan juga beberapa keunggulan di SMP 1 Balabulang. SMP Margasari itu perbatasan antara Brebes di Ibu, Brebes dengan Tegal, itu dengan Pemalang juga situ. Sehingga banyak dilewati oleh pejalan kaki, yang pakai mobil, yang pakai kereta api lewatnya jalan situ. Sehingga masyarakat di situ sangat berbeda dengan yang ada di perkotaan. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Beberapa unggulan dari SMP Negeri 2 Margasari adalah awalnya SMP yang sangat kecil. Saya di situ ada 24 kelas kecil di Kabupaten Tegal, itu masuk kecil Bu. Yang besar 27, 30 yang tadi saya sampaikan. Tapi waktu menyampaikan dua ini itu hanya 4 kelasnya juga memang ada di wilayah Kabupaten Tegal, itu di wilayah Kecamatan Adiwara. SMP Negeri itu satu kecamatan ada 5 besar-besar. Yang paling kecil hanya 27 kelas, yang paling kecil yang lain 30. Kemudian SMK-nya ada 2 negeri, tapi SMA-nya malah nggak ada. Jadi itu paling besar. Sedangkan di kotanya sendiri di Slawi itu hanya ada 3 SMP negeri. Ini ada. Jadi karena penduduknya sangat banyak, sehingga jumlah sekolah negeri di Kabupaten itu. Bapak Ibu semuanya, saya ambil salah satu saja. Jadi adalah salah satu kegiatan yang ada di sekolah yang sebenarnya praktek baiknya banyak, karena di Kabupaten Tegal itu ada kerjasama dengan Tanoto Foundation. Tanoto Foundation itu bantuan dari Tanoto Foundation untuk kepentingan kemajuan pendidikan. Di sana teman-teman guru matematika, IPA, bahasa Inggris dilatih untuk langsung praktek baik, langsung hubungannya dengan perpustakaan hibrida. Kemudian ada orang tua siswa kemudian dirangkul kerjasama dengan komite, dengan sekolah untuk kemajuan sekolah. Jadi Tanoto Foundation itu hampir setiap bulan ada kegiatan praktek baik. Salah satunya ini adalah mata pelajaran IPA. Di sana ada keanekaragaman hayati di Indonesia dengan berkunjung ke Taman Teknologi Pertanian di Lebak Siu. Lebak Siu salah satu kecamatan di Kabupaten Tegal. Jadi di Kabupaten Tegal ada Taman Teknologi Pertanian. Itu adalah yang dikelola oleh kabupaten. Di dalamnya nanti ada beberapa pertumbuhan tanaman dan ternak juga. Di sana hanya ambil manfaat aset daerah untuk menambah wawasan pemahaman materi IPA keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi dimanfaatkan oleh materi IPA. Ada juga yang di EPS tentang adanya fosil Semedo yang merupakan museum nasional yang ada di Kabupaten Tegal. Semedo itu situs peninggalan purbakala, di sana juga ada. Tapi untuk melakukan IPS, kami angkat di sini untuk melakukan IPA dengan mengunjungi ke Taman Teknologi Pertanian di Lebak Siu. Tujuannya yang jelas memberikan pengalaman langsung kepada siswa, membantu siswa dalam memperluas wawasan, pemahaman, membantu siswa dan seterusnya. Manfaatnya mengatasi kejenuhan belajar di dalam kelas. Jelas kalau kita semuanya pada umumnya terlalu sering di kelas, di anak-anak diajak plesir. Sekitar jaraknya dari SMP Margasari sekitar 30 kilo. Jadi teknisnya anak-anak dengan bantuan bos untuk transportasi kita ambil dari situ untuk pembelajaran, sewa mobil kecil, mobil bis kecil, kemudian anak-anak diangkut ke sana pembelajaran. Nanti tadi di bawah ada seperti apa sih ya taman
yang ada di sana. Kemudian meningkatkan kreativitas siswa, membangun keterampilan sosial dan lain sebagainya. Yang tadi saya sampaikan, karakter atau profil sekolah secara singkat, SMP 2 berlokasi di Jalan Raya Pakul Laut, yang ini berbatasan dari Tegal Kota, Purwokerto, terdiri dari 24 rombel, satu rombelnya 8, satu kelas itu rombel 8 kelas, kelas 7, 8 kelas, kelas 8, 8 kelas, kelas 9, 8 kelas. Total siswa 759. Kemudian alasan praktek baik dalam rangka melengkapi, menguatkan, dan memperkaya proses pembelajaran siswa pada mata pelajaran IPA dengan topik keanekaragaman hayati. Ini salah satu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang kami munculkan karena pada poin ini yang harus ditulis, maka kami tulis satu saja. Nanti di SMP 1 Balapulang juga kami munculkan. Kemudian metodenya pembelajaran berbasis lingkungan, langkah-langkahnya membuka dialog dengan siswa untuk menguatkan ide, gagasan, dan pembelajaran. Kemudian mengadakan kolaborasi dengan semua guru IPA, kami melibatkan semua guru IPA kelas 7, 8, 9. Membuka dialog dengan kepala sekolah di Jawa dan lainnya, mengadakan kolaborasi dengan pihak siswaan dan sebagainya. Kemudian pelaksanaannya itu 1 hari dari pukul 8 sampai 11. Berarti kami khusus pada saat itu mendapatkan dispensasi anak karena kunjungannya agak jauh, maka sampai jam 11. Jadi beberapa jam tertinggal. Karena ini prakteknya agak jauh. Jenis angkutan juga kami tulis, armada truk ada 4. Kemudian pendamping masing-masing kelas dengan koordinator guru IPA. Setiap kelas dibagi menjadi 4 kelompok dengan anggota masing-masing kelompok berjumlah 8. Kemudian di lokasi setiap kelas dibantu oleh petugas dari Taman Teknologi Pertanian, ada petugas langsung milik pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Kemudian memberikan informasi, penjelasan teknis dan sebagainya. Sampai ke evaluasi, refleksi, kelebihan siswa antusias, sana senang rekreasi, hiburan sampai santai, kemudian berlarian juga sambil melihat, mencatat penjelasan. Siswa mendapat pengalaman langsung dan yang menghubungkan antara teori dan praktek. Siswa mendapat pengetahuan bermacam-macam teknik tanaman. Kelemahannya siswa tidak mendapatkan tambahan tangan dan lain sebagainya, itu masuk waktu juga yang tersita untuk materi yang lain. Tindak lanjut untuk menutup kelemahan dari kegiatan ini, maka akan dilaksanakan kerjasama dengan pihak Taman Teknologi untuk ikut membantu siswa mengasah keterampilan dalam perbanyakan tanaman. Ini ada beberapa contoh, ada seberapa besar minat anak, indikator minat belajar, dan sebagainya. Ini penelitian atau bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya kami mengunjungi saja intinya. Di sana ada Taman Teknologi, kemudian hanya untuk mendeteksi apakah minat siswa itu tetap ada. Ternyata anak antusias. Ini persiapan keberangkatan, anak itu kumpulkan di depan sekolah, kemudian membawa truk karena satu kelas ada 4 kelompok, kemudian satu rombel itu ada 8 kelas, maka satu truk itu bisa 2 kelas berdiri semua, cukup itu. Pemberangkatan di jalan raya yang menghubungkan antara Tegal dan Purwokerto. Di lokasi sekolah kami itu di depan ini jalan raya. Kemudian Taman Teknologinya ke atas lagi. Ya itu di bawahnya ya taman lagi. Ini bentuk tampak depan Taman Teknologi. Kita masuk ke sana, di dalamnya luas sekali. Kemudian ada pendopo
Pendopo, anak-anak dikumpulkan dulu di sana oleh Kepala Teknologi Taman Teknologi Pertanian, anak diberi pemberitahuan di penjelasan, kemudian sampai ke penjelasan tentang budaya sayur, selada dengan teknik hidroponik juga anak-anak dijelaskan di sana. Kemudian ada teknik sambung, semuanya itu. Sehingga ini menjadi agenda rutin dari SMP Negeri 2 Margasari untuk kegiatan tahunan yang berhubungan dengan mata pelajaran setiap tahun. Ada dua yang kegiatan tahunan itu yang disesuaikan dengan mata pelajaran. Yang pertama adalah ke Taman Teknologi Pertanian, yang kedua ke situs Medo peninggalan Purbakala yang ada di Kabupaten Tegal. Itu malah lebih jauh lagi, di perjalanan sekitar 2 jam. Di Kabupaten Tegal, Pak, di Semedo. Semedo itu nama desa, maka berarti kalau dari Kabupaten Tegal itu arah ke utara. Ya, jadi dekat dengan Pantura. Jadi Pantura di Warurejo, nanti masuk. Kalau dari Slawi lewatnya Pangkah. Ya, maka nanti pas ada desa namanya Balamoa, lah itu ke kanan terus. Karena itu aset negara. Ya, Aromala perbatasan Warurejo namanya. Ya, Warurejo. Tapi itu kan Warurejo. Di sana ada Harjosari dengan Harjasari, itu beda, Pak. Harjosari di sebelah Adiwara, Harjasari ikutnya Warurejo. Jadi itu ada 2 aset di Kabupaten Tegal, yang satu milik pemerintah pusat, yang satu milik Kabupaten Tegal. Bapak Ibu semuanya, ini salah satu praktek baik yang saya contohkan di sini. Kemudian saya akan mencoba beralih ke SMP 1 Balapulang dan Margasari. Ya. Kalau Balapulang saya PLT di sana sekitar 6 bulanan lah. Nah, ini tadi lebih tentang SMP 2 Margasari. Kemudian ini sama ya, ini hanya bedanya ini ada tugas kami pada waktu mengisi yang harus kami isi, dilaporkan untuk mengikuti kegiatan pekan bukti karya ini. Jadi pada intinya sama, di sana kami untuk tujuannya untuk meningkatkan literasi siswa. Melalui ketersediaan perpustakaan hibrida di SMP 1 Balapulang. SMP 1 Balapulang itu tahun 2022, tapi saya belum di situ. Itu pernah menjadi juara 1 Kabupaten Tegal dalam perpustakaan. Kemudian sekarang mengikuti kegiatan perpustakaan hibrida. Jadi perpustakaan hibrida itu maksudnya dari perpustakaan yang menggunakan digital dan non digital itu perpaduannya. Jadi makanya disebut nama hibrida itu kolaborasi antara 2 sistem. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua yang masih manual, yang masih tradisional. Kami menggabungkan seperti itu. Tujuannya memberikan layanan yang mudah bagi siswa melalui penyediaan inovasi dalam bentuk media cetak dan seterusnya, manfaat dan seterusnya, persiapan perencanaan dan lain sebagainya. Saya kira sama itu. Kamar dengan siapa? Ya, kalau saya bacakan lama banget, Pak, sama dengan tadi di sini. Iya, artinya sama-sama persiapan yang harus di. Nah, itu tujuannya kemana? Balapulang. Kalau Balapulang itu tujuannya untuk meningkatkan literasi, Pak. Jadi kami kemana? Mengunjungi apa? Oh, kalau Balapulang bukan. Balapulang itu praktek baiknya itu untuk meningkatkan literasi, Pak. Ya, literasi, Pak. Kalau tadi adalah kunjungan ke daerah tertentu untuk meningkatkan proses belajar mengajar IPA. Kalau ini tidak mendalami dan meningkatkan literasi siswa. Pas kebetulan di SMP 1 Balapulang itu unggulannya pada literasi, unggulannya pada
perpustakaan hibrida. Kemarin terakhir juga SMP Balapulang siswa-siswanya dengan dalam bentuk ekstrakurikuler jurnalis. Jadi ada anak-anak Pak dari tim jurnalis, jadi anak punya seragam sendiri, setiap ada kegiatan buat konten sendiri, di video sendiri, kemudian anak-anak mewawancarai tokoh-tokoh situ, kemudian dilombakan di keluarga. Kebetulan SMP Balapulang juara 1, SMP 2 Pagerbarang juara 2 tingkat kabupaten Pak, alhamdulillah. Jadi karena itu kami tetap meningkatkan literasi dengan memperbanyak bacaan di perpustakaan dengan menggabungkan antara buku-buku perpustakaan yang tradisional, yang biasa, yang langsung, dan yang online. Itu namanya Indonesia. Manfaatnya siswa dapat menggunakan layanan perpustakaan SMP Negeri Balapulang baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kemajuan teknologi menjadi hal yang sangat penting yang tidak bisa kita hindari, dan perpustakaan hibrida adalah jenis perpustakaan yang menyediakan informasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Ya, kalau dulu perpustakaan yang kita lihat ya media cetak semua, kemudian ada media elektronik. Kami belum bisa langsung full elektronik Pak, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang elektronik dalam bentuk media cetak dan elektronik. Kemudian metodenya, perusahaan SMP Negeri Balapulang memberikan layanan secara hibrida, jadi penggabungan antara perpustakaan yang cetak maupun elektronik. Pak, itu dari perpustakaan nasional kan ada itu toh, ada aplikasi ini toh, ada aplikasi untuk itu digital itu toh. Ya, ada Pak. Itu ngambil dari itu apa membuat sendiri aplikasinya? Kalau di aplikasi kita dipandu oleh oleh Tanoto sudah mengatakan seperti itu. Di Tanoto Dasar terus masuk membimbing tentang cara mengunduh aplikasi itu, cara memanfaatkannya di SMP Balapulang maupun di SMP 2 Makassar. Yang diterapkan di sini berarti kami sudah mulai menggunakan aplikasi, Pak. Anak-anak bisa melihat buku apa saja yang di SMP Negeri Balapulang. Nah, bisa melihat, kemudian kami bisa terdaftar, anak-anak bisa terdaftar sebagai pengguna, nanti berapa sudah dipinjamkan, berapa siap. Tapi tidak maksimal Pak, karena masih bertahap. Dan hanya kami bisa mendata semua buku-buku yang ada di SMP Negeri 1 Balapulang itu dengan jenis buku, nama pencipta dan sebagainya. Ya, itu yang ngurus pustakawannya. Pustakawan, pas kebetulan pustakawan juga ahli IT, memang. Itu berarti yang pustakawan tidak, tapi dibantu oleh ahli IT. Jadi pustakawannya ada 2, satu pustakawan asli, dia dari D3 perpustakaan, satunya memang dari IT. Ini gabungan. Tapi kami belum bisa langsung ke perpustakaan namanya elektronik langsung. Jadi masih hibrida, masih menggunakan seperti itu. Belum maksimal. Kalau maksimal anak-anak bisa menggunakan HP, pinjem, memberikan masukan di itu di mana aplikasi bisa. Di SMP 1 2 Makassar sudah mulai ke sana Pak. Tapi perusahaan hibridnya belum semaju SMP 1 Balapulang. Kami nanti akan ada coba pada video tadi. Videonya hanya sebuah video yang menggambarkan bentuk perpustakaan saja. Mudah-mudahan ada suaranya Ibu. ini profil apa? Ini profil Pak. Ini profil perpustakaan hibrida. Jadi perpustakaan yang kita andalkan di SMP 1 Balapulang.
Kami buat, kami ciptakan supaya anak-anak nyaman di sana. Tapi maaf, ini bukan ada kegiatan siswa di sana, tapi hanya pada waktu itu lomba perpustakaan. Ini lagi. Bala pulangnya Pak Margasari. Ini sudah kepala pulang, Pak. Sudah kepala pulang. Ini kami memperlihatkan profil perpustakaannya. Kalau Margasari tadi judulnya apa? Kalau Margasari tadi coba ya. Ini dulu, Pak. SMP Negeri 1 Balapulang terletak di Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Untuk menunjang proses pembelajaran dan giat literasi, SMP Negeri 1 Balapulang memiliki perpustakaan yang representatif. Perpustakaan juga sebagai sumber belajar bagi siswa dan juga guru. Visi dan misi Perpustakaan Pangeran Diponegoro SMP Negeri 1 Balapulang. Visi: unggul dalam pelayanan sebagai motivator belajar dengan fasilitas lengkap dan suasana nyaman serta menyenangkan. Misi: 1. Mengembangkan peran perpustakaan sebagai pengumpul, pengelola, penyaji, dan pelayanan informasi. 2. Meningkatkan layanan kualitas siswa agar menjadikan perpustakaan sebagai lingkungan yang mampu memacu motivasi pengguna untuk belajar. 3. Menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar yang menyenangkan sehingga pemustaka berlama-lama dalam perpustakaan. 4. Ramah dalam pelayanan sebagai penarik baca pemustaka. Kelengkapan perpustakaan Pangeran Diponegoro SMP Negeri 1 Balapulang adalah Masih baru mejanya. 1 tahun yang lalu. Tahun 2022. Pakai pos ya. Iya. Jadi videonya juga 1 tahun yang lalu. 1 tahun lalu diajukan sekarang ya. Ya. Karena ini yang satu-satunya diandalkan. Kemudian saya diingatkan, Pak. Maksud kami ini, kalau tadi saya sampaikan bahwa anak-anak kita ternyata bisa meraih kejuara jurnalis. Ini yang membuat kami bangga, Pak. Jadi kemarin belum lama ini di bulan November kami menjadi juara 1 lomba jurnalis. Ini langsung kamus itu adalah jenis majalah di Svensabe itu SMP 1 Balapulang yang semuanya adalah hasil karya-karya siswa. Setiap terbit setiap 6 bulan sekali ya anak diwajibkan untuk membeli majalahnya sendiri, kemudian publikasi itu untuk cetak, kemudian sebagian untuk insentif siswa yang membuat karya, sehingga jurnalis ini majalah kamus ini semakin maju dengan memanfaatkan
perusahaan yang tadi kami buat nyaman, bukan beda, bisa menggunakan online, bisa dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di jurnal ini kami penuhi semua, mulai dari kamera, mulai dari apa itu dan lain sebagainya. Hanya kami yang belum punya itu harganya kamera kami anggarkan Pak. jurnal apa majalah itu setiap 6 bulan sekali. Jadi anak-anak itu bayar 25.000 satu buku. 1 bulan. 6 bulan sekali. Jadi setiap kenaikan kelas tahun ajaran baru misalkan ya, itu anak langsung beli ajaran baru, daftar ulang, anak-anak sudah buku sama majalah pelajar kamu sudah siap. Jadi anak langsung dinilai. Nah 25.000 itu untuk cetak, untuk anak-anak yang berkarya, membuat puisi, membuat karya di dalamnya. Ya Pak. Muridnya berapa? Total 856. 800 Ya. kali 25.000. Ya banyak lah. Kalau online, buat online majalahnya. Online kami hanya di sini Pak. Ini nanti ada webnya. Di websitenya ada sendiri. Itu yang cetak di ini Pak, di web. Ini masuk iya. online juga. Ini masuk online juga. Ini nanti ada manual beranda. Anak kalau bisa klik di sana. Kemudian ini kalau ini bentuknya hasil karya jurnalistik, kita misalkan klik di sini, nanti muncul majalahnya, videonya, kontennya dan lain sebagainya. Itu masing-masing itu mulai dari beranda, berita terkini semuanya dibantu oleh pembina jurnalis ada 4 semuanya. Jadi ada dua dari guru bahasa, kemudian 2 dari IT. Ya Pak. Iklan belum. Biar harganya murah. Iklan sementara enggak ada Pak. Nih, semua jadi banyak sekali konten-konten video klip, animasi guling, basic